Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi Pak Guru. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang masuk. Bayu Irawan, Hadir Pak. Vera, Gozali, Hadir. Hanifah, Muhammad Najat, Hadir, Pak. hadir semua ya hari ini ya. Nah, ada yang tahu materi sekarang apa? Nah, tentang perjalanan. Ada yang tahu perjalanan itu apa? Perjalanan bepergian, Pak. Bepergian. Ya benar. Yang lain berpendapat Bepergian dari suatu tempat menuju tempat lain. untuk suatu tujuan. Ayo, ada yang lain lagi. Nah, di sini nih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjalanan diartikan perihal atau acara atau gerakan, yakni perjalanan atau bepergian dari suatu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan. Nah, kita bisa dari kota A ke kota B. Nah, untuk menuju ke sana disebut dalam perjalanan gitu. Nah, secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Nah, tadi yang dimaksud perjalanannya juga ketika sedang jalan, misalkan dari kota A ke kota B untuk jalan kaki ataupun pakai kendaraan. Dalam bahasa Arab, perjalanan dinamakan safar, jadi menempuh perjalanan. Safar itu artinya apa? Bepergian. Menempuh perjalanan, bepergian. Pada zaman Rasul, melakukan perjalanan telah menjadi tradisi masyarakat Arab. Dalam Al-Quran surah Al-Quraish yang disebutkan Allah mengabadikan tradisi masyarakat Arab yang suka melakukan perjalanan pada musim tertentu untuk berbagai keperluan. Karena itu tidak heran jika Islam sebagai satu-satunya agama yang mengatur bagaimana manusia dalam melakukan perjalanan, mulai dari masa persiapan perjalanan ketika masih berada di rumah, selanjutnya pada saat dalam perjalanan, dan ketika sudah kembali pulang dari suatu perjalanan. Nah, dalam Islam ini semua diatur, dari mau berangkat, dalam perjalanan, telah sampai ke tujuan pun itu ada aturannya. Ngerti? Sini ada akhlak perjalanan. Islam mengajarkan setiap perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk mencari ridho Allah. Di antara jenis perjalanan atau safar yang dianjurkan dalam Islam yaitu pergi haji. Nah, pergi haji, umroh tuh. Umroh kan perjalanan juga tuh. Itu sangat dianjurkan. Bahkan haji itu masuk dalam rukun Islam. Ada kan yang terakhir itu kan naik haji bila mampu.
Sebagai pedoman Islam mengajarkan adab dalam melakukan perjalanan, yaitu satu, semua perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Jadi itu disunahkan kita sebelum berperjalanan itu sholat sunnah dulu 2 rakaat atau 4 rakaat, bertujuan untuk meminta keselamatan. Yang ketiga di sini ada nih, ketika keluar rumah disunahkan membaca doa. Ada yang tahu baca doanya apa? Nah, ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah. Nah, ini nih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim. Sunnah menaiki kendaraan dengan membaca bismillah, kemudian duduk dengan baca alhamdulillah. Tuh, sebelum kita menaiki kendaraan itu tuh kita disunahkan dulu membaca bismillah. Bismillah karena setiap kita ingin berkegiatan, kita itu disunahkan membaca bismillah terlebih dahulu. Yang keempat, ketika memulai masuki kendaraan disunahkan baca doa. Tuh, itu baru mau naiknya aja tadi udah disuruh baca bismillah tuh kan. Nah, di sini udah mau naik nih, baca doa katanya. Baca doanya subhanallazi syakhara lana hadza wa ana kunna lahu mukrim. Lanjutkan Najat, bisa ya tadi Najar ini. Coba lanjutkan. Jadi lupa Pak. Siapa yang bisa nih bacanya? Ferdi Pak. Ferdi. Lah tidak memperhatikan Ferdi ini ya. Coba baca. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sudah. Sampai situ doanya. Subhanalladzi syakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha Suci Allah yang memudahkan ini bagi kami, padahal kami tidak sanggup mengendalikannya, dan sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami. Nih, selanjutnya itu jika tiba di tempat tujuan disunahkan baca doa. Tuh, tadi kan udah diatur tuh dari mulai mau berangkat keluar rumah, terus mau menaiki kendaraan, mulai masuki kendaraan. Nah, di sini udah nyampe tempat juga suruh doa lagi nih. Doanya yaitu ada yang bisa Robbi anzilni Munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Artinya, Ya Allah, turunkanlah kami di tempat yang penuh berkah dan kau sebaik-baik tempat. tuh. Jadi udah bisa kan sekarang? Bisa Pak? Bisa. Sini juga ketika kita dalam perjalanan kita boleh menjamak sholat, tapi
untuk menjama itu kan sudah ditentukan, ya kan, batas-batasannya sejauh mana yang bisa sholat di jama apa aja. Zuhur, asar, maghrib, isya, bisa. Kalau dari zuhur ke asar, atau Baliknya. dari maghrib isya, atau Baliknya. kalau dari isya ke zuhur maghrib, nggak bisa. Nah di sini nih yang sering kita lupakan, kalau banyak dari kita dalam perjalanan itu kita itu bukan berzikir tapi Nyanyi. nyanyi. Yang di sini disunahkan setiap kita dalam perjalanan atau di mana saja pun kita disunahkan untuk berzikir, untuk mengingat Allah, 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 Allah gitu, mengingat Allah terus pokoknya, agar diri kita tidak lupa kan kesenangan. Pasti kalau kita udah senang kita lupa akan apa yang telah Berikan. diberikan. Jadi udah paham sekarang apa aja akhlak dalam perjalanan. sudah Pak. Udah ya. Nih, yang poin ketiga itu nilai positif melakukan perjalanan. Sini ada 5. Coba bacain, ada yang berani? Ya Pak. Ya, silakan. Yang satu, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua, safar menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar, maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab, kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Yang terakhir, perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Tuh kan banyak kan nilai positif atau manfaatnya. Nah, kita itu dianjurkan untuk bersapa, untuk pergian, perjalanan. Kalau bahasa kita sekarang ini adalah refreshing gitulah. Iya. Jadi Tapi ada Pak yang refreshing ke gunung bisa, ke masjid nggak bisa. itu yang salah. Ada suatu kalau seperti itu ada pepatah atau ada kata-kata motivasi seperti ini katanya. Masjid depan mata tidak pernah sampai, namun gunung yang jauh di sana Terlewati. dan terlewati, dapat didaki. Seperti itu salah itu ya. Emang sih perjalanan menuju masjid itu ya sangat luar biasa godaannya. Sadari itu, dan biasalah kita membiasakan diri pergi ke masjid. Nah, di sini poin terakhir lah, pasti udah pada capek semua kan? Pengen istirahat, pengen minum, pengen makan dan sebagainya. Nah, main pulang tuh. Nih, sini hikmahnya nih, hikmah melakukan perjalanan. Saya bacakan aja biar cepat. Sebaiknya setiap orang memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap semua perjalanan. Niat kita haruslah baik, ingin beribadah kepada Allah. Apabila melakukan safar atau perjalanan dengan perhitungan jadwal yang matang, akurat, rinci, dan jelas segalanya, sebaiknya jika suatu perjalanan tanpa adanya agenda yang jelas, maka akan cenderung menyia-nyiakan waktu karena tanpa tujuan ya, biaya ataupun energi itu buang-buang biaya, buang-buang energi kalau tanpa tujuan, bahkan akan membuka celah bagi syaitan untuk menyesatkan dan akhirnya tujuan safar tak tercapai. Tuh, kita itu tidak diperbolehkan untuk berjalan tanpa tujuan. Oh, saya mau kesana ngapain tapi tetap aja jalan gitu. Diperbolehkan itu. Ya mungkin itu materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup. Sini tadi ada 4 tuh, 4. Jadi kalian bisa membacanya di file yang telah saya kirim. Nanti pertemuan yang akan datang bisa kita bahas lebih mendalam. Apabila emang ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada saya, bisa melalui chat, WA ataupun bertemu langsung.
saya siap untuk menjawab pertanyaannya lah, insya Allah kalau saya tahu. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang, kita ulas lagi materi tentang perjalanan ini. Saya akhir, silakan ketua kelas bikin doa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.